Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dilindungi dan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani seluruh aktivitas kita agar senantiasa berada dalam ridha dan keutamaan yang Allah cintai. Insya Allah, semoga seluruh aktivitas kita senantiasa juga dibimbing Allah agar selalu berada dalam ruang takwa yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, buktikan keimananmu dengan meningkatkan takwamu kepada Allah secara serius, sungguh-sungguh di setiap keadaan, dan pastikan engkau berpulang kepada Allah dalam keadaan muslim yang tunduk, patuh dengan bekal takwa yang sempurna sesuai dengan kemampuanmu. Subuh ini kita berjumpa kembali teman-teman di hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 6 Rajab ya, tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah tanpa terasa sudah memasuki hari ke-6 di bulan Rajab. Semoga tetap bersemangat dan mempersiapkan diri dengan baik seperti yang tadi kita juga buka dalam mukaddimah kita. Teman-teman, di subuh ini waktu kita sangat terbatas karena saya pun akan beraktivitas di Lombok, Sumbawa. Ini waktunya padat sekali. Malam insya Allah kita ada tabligh akbar dan dilanjutkan keesokan harinya. Karena itu kita akan manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan menghadirkan sesi untuk tanya jawab. Mengingatkan untuk teman-teman yang menyampaikan pertanyaan, konsultasi atau yang kita pelajari bersama, mohon bisa dihadirkan di ruang tanya wahai. Kami telah sampaikan dan kami buka baik di Instagram ataupun di YouTube, di kolom komunitas. Teman-teman bisa temukan ada satu frame tanya wahai, beliau cantumkan di situ dari via admin. Teman-teman tinggal masukkan diskusi pertanyaannya, nanti kita akan bahas dan kita pelajari bersama, sehingga mudah bagi admin untuk menghimpun, memprint dan menyajikan seperti ini ya, sehingga ada kapanpun kesempatan kita bisa bahas dan diskusikan. Baik, kita mempercepat sesi kita. Ada pertanyaan dari akun Wendy Ramd di Instagram. Baik ya. Saya mohon izin kalau saya mengingatkan hendaknya membuka dengan salam ya. Di sini tidak diawali dengan salam. Baik, saya mungkin bacakan dengan salam dulu supaya ada di situ adab untuk membuka dan juga adab untuk menyapa dan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ajaran Islam tidak dibuat satu ajaran oleh Allah? Mengapa seperti ada kiblat 4 mazhab dengan segala perbedaannya? Baik, kita kembalikan dulu ke Al-Quran ya. Silahkan dibuka Quran surah Hud misalnya. Surah ke-11 ayat 118. Ya, Quran surah ke-11 Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari menegaskan, menyampaikan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbu itu Muhammad SAW sampaikan kepada umatmu, sampaikan pada orang yang bertanya tentang hal berikut ini, kalau Allah Rabbu menghendaki, mudah bagi Allah ya untuk menjadikan manusia itu satu umat, ummatan wahidah ya, satu pemahaman ya, satu orientasi. Tapi persoalannya adalah wala yazaluna mukhtalifin. Karakter manusia itu kan berbeda, ya kan? Sifatnya berbeda, latar belakangnya bertempat di tempat yang tidak sama. Ya, saya misalnya sekarang di Bekasi, Anda mungkin di provinsi yang lain, di kabupaten yang lain, kota yang lain, bahkan ada yang negaranya berbeda dengan kita. Ya, di inter-Indonesia saja, beda kabupaten, beda karakteristik, beda suku, beda karakteristik. Karena itulah kemudian ada ayat-ayat Quran menyambungkan kita untuk saling mengenal, sehingga kita bisa menghargai perbedaan itu, baik perbedaan di bahasa, perbedaan di apalagi di karakteristik kita, di perilaku kita, sehingga semua akan menjadi warna kehidupan dan menjadi harmoni yang menyenangkan. Dengan perbedaan itu tercipta kita ilmu baru, pelajaran baru, interaksi baru, bahkan nanti tersusun ilmu-ilmu untuk mempelajari itu, ada antropologi untuk daerahnya, ada sosiologi dan sebagainya. Ya kan? Di Quran surah ke-49.
Al-Hujurat ayat ke-13, fitrah ini Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kan, hai semua manusia tanpa kecuali, kan aku jadikan engkau itu lelaki, perempuan, kemudian bertempat menyebar di berbagai tempat yang berbeda-beda. Dan dengan perbedaan itu, engkau ada perbedaan tempat dari mulai RT, RW, sampai dengan terus levelnya lebih tinggi lagi, bahkan sukunya berbeda-beda. Nah, karena tempatnya berbeda-beda, nanti di surat Ar-Rum itu, ya, khususnya dari ayat 20 nanti sampai 21-nya ke pernikahan, Allah sampaikan, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah itu, ikhtilafu apa? Alsinatikum wa alwanikum. Ya, lisannya bisa berbeda, beda bahasa, beda karakter. Kemudian juga orientasinya bisa berbeda, bahkan nanti penampilannya pun bisa berbeda, ada rambutnya beda, dari hasil pengaruh geografisnya gitu kan, ada kulitnya warnanya bisa beraneka ragam menyesuaikan dengan cuaca tempat dia tinggal, dan itu memengaruhi karakter. Nah, dari perbedaan ini bicara bisa berbeda, kan? Apalagi nanti kecenderungan tindakan juga tidak sama, maka mustahil ada tuntunan yang mengharuskan semua mengerjakan satu hal yang sama, karena belum tentu bisa dikerjakan oleh semuanya. Ya, saya ambil contoh begini misalnya, ketika Al-Quran diturunkan, nah, apakah semua orang Arab itu bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama? Tidak. Dialek mereka itu bisa berbeda. Ya, sehingga para ulama meriwayatkan kepada kita bahkan ada sab'atu akhruf, ya, bahkan ada nanti qiraa'ah sab'ah, cara membaca dengan tujuh cara. 7 cara ini menunjuk kepada dialek di antara pemaknaannya. Karena ada di antara mereka nanti yang tidak bisa mengucapkan a, bisanya mengucapkan e, sehingga wadduha bisa dibaca dengan wadduhe. Itu bukan mengada-ngada, karena lisannya memang terbiasa dengan e, nggak bisa mengucapkan a. Ada yang nggak bisa bacanya sod, ya, dia baca dengan sin, sehingga ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Ada yang bacanya dengan zai, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Karena kenapa? Karena terbiasa, lisannya terpengaruh, terbiasa, karena sudah interaksi dengan lingkungan, dipaksa ke dalam misalnya satu huruf yang harus sama, tidak memungkinkan. Ada orang mengatakan sepeda, ada orang mengatakan sepeda. Barangnya sama, gitu kan? Tapi ketika Anda paksakan, ya, pada satu bagian saja, mesti sepeda, nggak bisa dibaca sepeda. Tidak bisa. Karena itu kan bagian dari karakteristik yang sudah menyatu dengan alam. Ya, suara itu kan bentukan dari, ya, faktor-faktor geografis juga tempat kita tinggal, pengaruh. Orang tinggal di pantai, dengan perkebunan, berbeda nanti. Ya, berbeda dari intonasinya, berbeda kadang-kadang dari segi lekukannya, liuknya, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keragaman ini supaya kita mendapatkan pengetahuan dari itu, supaya kita bisa berinteraksi dengan menyenangkan, harmoni. Bayangkan kalau semua sama gitu, ya, karakternya sama, perilakunya sama, kemudian juga warnanya sama, nggak ada keindahan dalam berkehidupan, ya kan? Nah, dan juga karakter manusia dari background yang berbeda itu wala yazaluna mukhtalifin. Tetap saja manusia akan punya cara pandang berbeda, punya pemikiran yang beda. Karena itu Allah berikan hidayah yang mencakup keseluruhan dengan satu sumber, tapi mencakup semua kebutuhan, semua maslahat, semua kemampuan. Maka Allah berikan jalan yang jelas, petunjuk yang jelas. Dalam bahasa Arab, thariqul wadih. Kalau dia menjadi pedoman disebut dengan manhaj namanya. Maka agama datang dengan manhaj. Ya, sumbernya dari Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW lewat hadis, maka dikenal dengan Al-Quran dan hadis. Jadi pedoman disebut dengan sunnah. Maka kita dengar misalnya ada Al-Quran dan sunnah. Itu sumber hukum. Nanti ketika diterangkan pada kita, kan, menjawab produk-produk hukum, persoalan-persoalan kita, jadi bimbingan, jadi kurikulum. Nah, kurikulum itu disebut manhaj namanya. Manhaj ini datang, terkadang bentuknya bisa meragam jika manusia memang tidak memiliki kecenderungan satu arah, satu kemampuan. Contoh seperti tadi, Al-Quran ketika diturunkan, dibacanya, ya, satu surah misalnya, cara bacanya bisa berbeda, tapi maknanya sama, serupa. Cuman caranya saja sesuai dengan dialeknya. Ada yang dibaca A, ada yang dibaca E misalnya. Beberapa huruf, ada yang penyesuaian dengan lisan, lahja orang-orang Arab. Ya, maknanya apa? Sama. Ya, apalagi misalnya selain bacaan, ada gerakan. Seperti pernah saya contohkan sering kali, orang dari i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya, kemudian akan sujud. Ya, ketika akan sujud, Nabi kan contohkan dengan dua cara, ya kan? Dua kemungkinan. Satu, turun dulu telapak tangannya misalnya, turun, baru kemudian lutut. Itu ada di Sunan Abu Daud kan, nomor hadis 840 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang sebelumnya lebih awal daripada itu turun menggunakan lutut, ya kan?
Yang lutut ini dari i'tidal turun ke sujud, lutut dulu. Baru kemudian telapak tangannya. Itu ada di kitab yang sama, Sunan Abu Daud, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Dan keduanya adalah alternatif yang memudahkan kita untuk bisa memilih. Atau kalau ada satu kesulitan di salah satu, bisa menggunakan yang lainnya. Anda silahkan sujud menggunakan lutut duluan. Lutut bermasalah, gunakan telapak tangan. Kan ini kan kemungkinan yang ada. Ya, nggak mungkin kemudian dikasih satu alternatif saja. Coba kalau sama lutut saja, lutut bermasalah mau pakai apa? Kan nggak mungkin pakai kepala. Ya kan? Nah, jadi ketika Islam datang, memberikan tuntunan yang beragam ini, bukan ingin menjadikan itu sebagai perbedaan. Lantas berselisih, mengelompok, bukan. Asalnya adalah kemaslahatan. Asalnya supaya mengakomodir kecenderungan-kecenderungan seseorang yang mungkin tidak sama dengan yang lain, dia punya alternatif yang memudahkan bagi dia untuk memilih. Itu asalnya. Ya, nanti terapannya banyak sekali. Doa iftitah aja ada berapa tuh? Ya, iftitah itu setidaknya ada 9 sampai 12 doa, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Dari yang biasa dibaca misalnya sholat fardu, rawatib, sampai ke sholat malam, ada itu pilihan. Bahkan sampai tidak baca pun nggak ada masalah, tidak menggugurkan sholat doa iftitah, ya kan? Nah, itu jadi nanti ada pilihan-pilihan sesuai dengan kondisinya. Ya, Anda sedang transit, apa yang mau dibaca? Sedang sendirian nyaman, apa yang mau dibaca? Sedang jamaah jadi imam atau makmum, apa yang mau dibaca? Itu untuk memudahkan teman-teman sekalian. Ya, nah itu asalnya. Kalau seorang muslim, ya kan, dipandang dengan semuanya mampu mengerjakan satu hal saja dengan cara yang sama dan tidak menyulitkan, semua karakter bisa, Allah memberikan pedoman satu cara, nggak ada yang lain. Ya, apa di antara contohnya misalnya ketika kita membuka sholat, bukankah kita membuka dengan takbir? Ya, muftatahatun bitakbir, dibuka kan tangan mengangkat. Sama kan ketika mengangkat, kemudian lisan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Apakah ada perkataan yang berbeda? Tidak, semua Allahu Akbar. Tidak ada mengatakan Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahul Qudus, nggak ada, semua sama. Fayaqulu Allahu Akbar, bersama dengan mengangkat tangan itu dia mengucapkan Allahu Akbar, satu cara. Kenapa? Karena semua manusia dipandang bisa mengucapkan hal yang sama. Anda mau di Arab, non-Arab, di Asia misalnya, atau di Eropa, di Amerika, semua satu cara yang sama, semua bisa. Tapi pada hal-hal yang sifatnya tidak semua orang bisa melakukan satu cara yang sama, maka agama datang memberikan tuntunan yang memudahkan. Ya kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah menginginkan orang tuh menyembah Allah tuh dengan kemudahan, kenyamanan, bukan dimudah-mudahkan. Caranya mudah, nyaman dilakukan, membahagiakan. Itu spirit Quran tuh begitu. Ya, spiritnya demikian. Dan di setiap ada yang sulit, agama itu datang memudahkan, bukan membuat lebih sulit. Ya, inna ma'al usri yusra. Kalau yang tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra di Al-Baqarah 185, di Al-Insyirah ditegaskan inna ma'al usri yusra. Di setiap yang sulit datanglah kemudian kemudahan. Ad-dinu yusrun wa la usrun. Agama datang membawa solusi, ya, bukan untuk menyulitkan. Itu poinnya. Nah, nanti dari berbagai ragam ini kan nggak mungkin mempraktekkan semuanya. Mesti kita pilih salah satu. Kan nggak mungkin saya dalam sholat misalnya saya baca Allahu Akbar, setelah baca Al-Fatihah kita baca surah Wadduha wadduha wal-laili idza saja wal-laili idza saji. Kan? Sementara nggak semua orang terbiasa dengan itu. Sudah bacanya jadi lama, qiraatnya dimasukkan semua, dan belum tentu semua orang membutuhkan itu. Ya, orang kan belajar apa yang dia bisa baca saja, sesuai dengan apa yang terbiasa dia bacakan. Maka pilih salah satu. Sama dengan ketika akan turun, ya, dari i'tidal turun misalnya ke sujud, ya kita kan pilih salah satu, pakai lutut dulu, ya kan? Atau pakai telapak tangan dulu, ya? Atau saat baca Bismillah dalam Al-Fatihah, mau bacanya dijaharkan, disirkan, nggak dibaca sama sekali, pilih salah satu. Nah, ketika memilih salah satu itu untuk kita tetapkan menjadi pilihan kita, maka orang Arab mengatakan ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah rahimahullah, ma dhahaba ilaihi Malik rahimahullah, ma dhahaba ilaihi Asy-Syafi'i rahimahullah, ma dhahaba ilaihi Ahmad rahimahullah. Ya, ini yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, yang cenderung dipilih. Ini yang dipilih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang cenderung untuk diambil pilihannya. Bukan kreasi sendiri, karena ibadah nggak bisa ya berkreasi sendiri. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Ya kan? Lalu dipelajari runtutannya. Semua tersambung, terhubung. Sanad namanya. Ada sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah mendapatkan kan langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, jadi ketika memilih itu, ma dhahaba ilaihi disingkat madhab. Jelas ya?
madhab. Madhab itu sebetulnya adalah pilihan dari beragam alternatif yang ada dalam panduan berkehidupan yang islami berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dipilih yang ini untuk memudahkan. Maka disebut dengan madhab ilaihi, disingkat dengan madhab. Asalnya bukan kelompok-kelompok untuk berbeda, bukan. Nah, ini yang harus kita cerahkan. Ini yang harus kita pahamkan. Jadi ketika ada seseorang misalnya memilih, oh saya ingin memilih ini nih, madhabnya Abu Hanifah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pilihan dari ragam manhaj tadi, pedoman umum tadi, yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, karena beliau mempertimbangkan di antara sekian pilihan, ini saya ambil karena menurut saya ini yang terkuat. Jadi kan, ini yang paling cocok, ini yang paling nyaman, terbiasa dengan itu. Ketika Imam Abu Hanifah terbiasa dengan A, Imam Malik belum tentu. Oh, saya ingin pilih yang ini karena saya cocoknya yang ini. Dari segi dalil saya cenderung ke sini, dari segi pengamalan saya cocok ke sini, gitu kan? Imam Syafi'i demikian, Imam Ahmad demikian. Nah, rumusan yang sampai ke kita itu umumnya dikodifikasikan oleh para ulama, kebanyakan lewat hafalan. Di antara mereka ada yang mampu mengkodifikasikan itu dari hafalan dan tulisan, jadi bentuk kitab yang sampai ke kita. Ya, diajarkan pada muridnya, generasi setelahnya sampai ke kita. Nah, di antara ulama itu nanti yang paling populer ada 4. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah, Imam Malik yang lahir tahun 93 atau 94 Hijrah, kemudian Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir antara tahun 164 dan sampai 165 Hijrah. Ya, jadi mereka yang kemudian mengkodifikasikan, menghafal, merumuskan, menuliskan di buku mereka, diajarkan sampai ke kita. Maka pilihan mereka kita kenal dengan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nah, madhab ini bukan kelompok asalnya, tapi pilihan berdasarkan dalil yang pernah dirumuskan, dikumpulkan, lalu dipilih, dipraktekkan. Nah, kita ini kan bukan imam mujtahid, ya kan? Level ilmunya jauh sekali, menghafal sekian banyak hadis, paham Quran itu berapa kali, ya? Kita bisa pahami, bisa kita kaji setiap hurufnya, setiap disiplin ilmunya, sampai rumusan-rumusannya. Dari situ baru kemudian bisa memahami hukum, menyimpulkan, dan sebagainya. Belum sampai kita ke situ. Akhirnya yang kita lakukan apa? Untuk memudahkan, kita ikut, kan? Ikut. Karena udah pasti tuh. Di antara 4 ini dalilnya jelas, nyambungannya jelas, sanadnya jelas. Bisa dilacak lagi. Bisa dilacak. Itulah indahnya dalam Islam. Semua jalur ilmunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan argumentatif. Bisa dilacak tuh kemana arahnya. Ketemunya sampai ujungnya. Jadi di Islam tuh nggak ada yang ambigu, nggak ada yang nggak jelas. Kalau ditanya apa hukum ini, dirujuk tuh sampai ke dalilnya apa, di Quran, di hadis, terus sampai dengan ke atas. Nah, itu yang disebut dengan madhab. Jadi kita mengerti dulu madhab itu apa, manhaj itu apa, spiritnya apa, semangat awalnya apa, hikmahnya apa. Nah, kalau sudah memahami ini, maka penting bagi kita untuk bisa bersikap bijak, menempatkan setiap pilihan yang sekiranya dipilih oleh sebagian kawan kita tidak sama mungkin dengan pilihan kita, lalu kita lihat, oh ini kemana nih, dalilnya apa? Oh ini ada dalilnya. Misalnya, yang si Fulan ngambil kecenderungan dari Imam Ahmad. Itu pasti kalau ditelusuri itu kemana? Oh ini jalurnya ke Imam Ahmad tuh. Ya kan? Nanti Imam Ahmad ngambil dari mana terus? Hadisnya sampai ke atas, ke Nabi terus, sampai ke petunjuk-petunjuk yang terhubungkan dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nanti Imam Syafi'i juga demikian, kan gurunya Imam Ahmad itu. Ya kan? Nanti Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i, punya jalur sendiri ke atasnya juga, sama semuanya. Nanti akan ketemu di situ. Kalau sekiranya perbedaannya, perbedaan pilihan yang memudahkan, maka istilah ulama fikih yang paling gampang dipahami disebutnya dengan furu'iyah. Hal-hal yang bukan pokok, cabang-cabang dari yang pokok. Maka di sini toleransi. Nggak bisa disamakan. Ya, kan juga karakternya beda. Maslahatnya antara Anda dengan orang lain bisa berbeda. Anda nggak ada masalah di lutut misalnya. Anda pakai telapak tangan. Ya, Anda pakai lutut untuk yang sujud. Yang lain punya masalah di lutut. Dia pakai telapak tangan. Atau nyamannya dengan itu. Kan nggak bisa dipaksakan. Ya, pilihannya terbuka. Kan ulama juga menyampaikan bahwa agama itu menunya bagaikan hidangan. Hidangan itu kan seleranya bisa beda-beda. Sepanjang apa menunya ada. Kalau menu nggak ada, selera dipaksakan kan nggak bisa. Kan? Nah, ini dalilnya ada, kemudian bimbingannya ada, kemudian juga panduannya sudah lengkap, tinggal kita ambil pilih, maka di situ mesti ada toleransi. Bagi yang paling gampang kita contohkan, yang pokok sholat. Semua harus sholat itu manhaj, sholat subuh misalnya. Semua sholat, manhaj. 2 rakaat semua sama. Manhaj, gak ada yang beda kok. Ya, nggak ada perbedaan pendapat, subuh tetap 2 rakaat.
dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sama. Nah, bedanya di mana? Yang furu'iyah tadi, yang madhab. Contoh kunut misalnya, itu furu'iyah. Ya, bukan hal yang pokok yang bisa membatalkan langsung sholatnya. Anda mau kunut, Anda nggak kunut, tetap ketika Anda sholat subuh itu, tetap sholatnya sah. Tidak menentukan sahnya kunut dengan tidak kunut, tidak menentukan sahnya sholat subuh. Ya, nah kunut itu masalah furu'iyah. Jadi kalau Anda misalnya kunut, ada dalilnya nih. Oh ini nih, di jalur Imam Malik dalilnya begini. Ditunaikannya sebelum ruku pada rakaat yang kedua dan silent sifatnya. Ya, di madzhab Syafi'i ditunaikannya ba'da ruku rakaat kedua dan jahar dibacakannya. Di madzhab Hambali tidak ditemukan itu, hanya ada kunut nazilah. Di Abu Hanifah nggak ada kunut di situ, nggak dipraktekkan di subuh hari. Ya dalilnya ada, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, tinggal dipilih. Ya kan? Ya sama nanti dengan duduk tahiyat misalnya. Ada yang 2 rakaat tuh, ada yang pilih iftirash, ada yang pilih tawarruk. Ya kan? Dalilnya ada, tinggal nanti mana yang paling nyaman. Mungkin ada yang nggak terbiasa dengan iftirash, dia tawarruk. Ya, ada yang nggak terbiasa dengan tawarruk, dia iftirash pada 2 rakaat itu. Ya, jadi ini kan perkaranya ringan sekali. Ya, persoalannya adalah apakah ilmunya diketahui atau belum diketahui. Problemnya cuma 2. Satu, belum tahu. Yang kedua, fanatisme yang berlebihan. Ya kan? Dan kadang-kadang juga ada ketidakjujuran dalam menyampaikan. Ini yang sunnah, yang lainnya bukan sunnah. Nah, itu yang repot. Ya, itu yang repot. Padahal semuanya sunnah, terhubung kepada jalur yang sama. Cuma nggak diterangkan secara terbuka. Ini yang repot. Ya, jadi kalau kita mau objektif dengan baik, sampaikan. Oh teman-teman, kita nggak pilih kunut karena begini ya dalilnya. Tapi hormati yang kunut ya, karena mereka ada dalilnya seperti ini. Nih, jalur pertama Imam Malik, kunutnya sir. Nanti kalau Anda misalnya sholat di wilayah Afrika Utara, kayak Libya misalnya, Tunisia misalnya, atau nyebrang ke Italia, ke Maroko, ke Spanyol, ya mereka nih tangannya seperti ini saat takbir, ini irsal namanya. Ya nggak semuanya Syiah yang seperti ini. Kalau Syiah nanti bisa dilihat saat dia bangkit dari sujud tuh, dalam duduk di antara 2 sujud. Kalau yang begini belum tentu Syiah ya, itu mungkin Maliki, terangkan. Ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi orang sholat Allahu Akbar begini Syiah ya. Jangan begitu, ya. Nah, kemudian kalau dia nanti rakaat kedua diam agak lama setelah sholat, nah itu sedang kunut ya. Dan ingat loh, Imam Malik itu imam yang lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, mengajar di Madinah, sampai wafat di Madinah, dan dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Dan beliau memberikan fatwa. Ya, di antara fatwanya apa? Amal ahli Madinah. Ya, yang kemudian diabadikan tuh amalan-amalan itu Imam Malik. Imam Malik itu kunut. Kunutnya silent. Sebelum beliau ruku di rakaat yang kedua. Imam Syafi'i pilih yang jahar di rakaat yang kedua. Ya kan? Imam Ahmad bin Hanbal memilih pertengahan. Ya, melihat kepada asbabnya, kemudian menyimpulkan bahwa oh, ini kunutnya pas nazilah saja gitu. Nah, ini diterangkan. Jadi kalau diterangkan itu umat mengerti. Dan nggak ribut nantinya. Ya, oh ini ribut, akhirnya keluar dari masjid nggak pada sholat subuh. Nah, itu yang salah. Itu yang tidak tepat. Jadi saya kira yang pertama itu pengetahuan. Penting untuk dipelajari. Yang kedua, bijaksana. Ya, diterangkan asalnya, diterangkan cabangnya, diterangkan ilmunya. Setelah itu, setelah nyaman, silahkan dipilih. Jangan memaksakan. Dipilih, diterangkan. Mana yang paling kuat, silahkan. Kalau jamaah ingin meniru ustadznya, misalnya saya pilih A, Anda ingin ikut, silahkan saja. Kalau Anda yakin dengan itu, melihat fiqh ustadznya, silahkan diikuti. Tapi jangan mengatakan si fulan ini yang nggak sunnah, si fulan ini bid'ah, nggak baik seperti itu. Nanti terpecah. Nah, ini yang memicu perpecahan. Ya, ini yang memicu, ini yang menjadikan kita mesti bijak dalam menilai. Kan ditugaskan itu untuk menyampaikan, bukan untuk memaksakan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugas mengingatkan, bukan memaksakan, bukan menguasai. Sedangkan ulama pewaris Nabi pasti mewarisi sifat-sifat Nabi, ya kan? Nah, jadi ustadznya pertama memberikan contoh, yang kedua muridnya juga sopan, beradab, ya kan? Nah, ini yang mesti penting. Bukan ustadz, bukan pengajar, nggak tahu hukum, udah menyimpulkan. Ini yang repot ya. Nah, maka kita semua berpikir bijak. Ini tidak perlu mengomentari fulan atau ini menuduh A, mencela B, tidak boleh seperti itu. Kita dudukkan, tenangkan, objektif, bersihkan diri kita dulu, gitu kan? Setelah itu bersikap yang baik. Jadi ini yang dimaksud manhaj, yang dimaksud madhab, dengan segala kecenderungannya. Dan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk memberikan alternatif dalam berkehidupan, bahkan dalam praktek ibadah, demi kemaslahatan dan demi mengakomodasi karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita pun bisa meluas pemahaman, keilmuan, dan menikmati ibadah kita dengan khusyuk sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya kira itu ya, dengan segala dalilnya. Baik.
Masya Allah, tinggal 5 menit ya perjalanan, karena waktu kita terbatas sekali. Ya, teman-teman, satu lagi ya, mungkin ini saya jawab dengan cepat saja. Dari akun Egi Febriawan, masih di Instagram, hukum pekerjaan fotografi dan yang jadi objek fotonya terlihat auratnya. Oh, jelas, kalau sepertinya haram. Ya, mau fotografi, mau yang foto biasa atau umum, kalau sepanjang yang difoto itu, ingat ya, hal-hal yang terlarang secara kaidah hukum, kaidah agama, maka haram hukumnya. Ingat ya. Nah, dan ini bertentangan dengan hukum asal fotografi. Hukum asal fotografi itu mayoritas ulama menyebutnya boleh, mubah. Ya, karena dia kalau diilustrasikan seperti cermin gitu ya. Efek-efek bayangannya atau pantulan gambarnya yang tercipta, yang dihasilkan seperti cermin. Jadi seutuhnya sama persis. Kalau kita ngaca kan sama. Di foto kan keluarnya begitu. Jadi nggak ada mereka-reka ya, dan seterusnya. Teknologinya dijadikan semua seutuhnya seperti yang terlihat. Ya, nggak berubah gitu keadaan kita kan. Kan kalau melukis kan beda, menggambar kan beda. Makanya nanti ikhtilaf di gambar, ikhtilaf dilukis lebih dalam. Tapi di foto umumnya lebih agak toleran. Yang ketat pun ya di sini banyak keringanan sekali. Ya, seperti orang-orang yang ketat mengatakan haram kecuali KTP misalnya kan. Ya, kecuali foto yang mendesak sifatnya gitu ya. Sama saja kan tuh gambar juga gitu ya. Nah, tapi di sini umumnya mayoritas mengatakan kebolehan dari fotografi kecuali dengan hal-hal tertentu atau bolehnya diikat dengan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Apa di antara kaidah-kaidah itu? Objeknya tidak boleh yang diharamkan oleh syariat. Apa yang diharamkan diantaranya? Nah, ini sesuai dengan keterangan Anda, aurat. Ya, makanya nanti ada yang sangat ketat yang membolehkan fotografi pun pada perempuan misalnya, bila objeknya perempuan ketat sekali tuh. Bahkan ada yang mutasyaddid yang sangat ketat menjadikan itu nggak boleh gitu ya. Nah, tapi ada beberapa yang mengatakan tidak ada masalah kecuali aspek-aspek yang diharamkan. Jadi yang dibolehkan silahkan, yang tertutup illa ma dhahara minha, gitu kan? Ya, tutup kecuali yang biasa nampak. Kalau ada keperluan-keperluan untuk foto atau misalnya ada untuk di keluarga, mengenalkan kepada anak-anak, mengenalkan kepada generasi selanjutnya, ini ibu kamu, nenek kamu, ini uyut kamu, dan sebagainya. Gitu kan? Kemudian dijadikan sebagai bahan renungan, ya, bahan untuk pengenalan, dan itu bisa mengeratkan silaturahim, apalagi dihubungkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Ada kebolehan, tapi itu hanya boleh dilakukan ketika salah satunya tidak berbenturan dengan hal yang dilarang. Seperti tadi, ya, terbuka aurat misalnya, ya, aspek-aspek yang tidak dibenarkan, atau dengan tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan, dan seterusnya. Ya, saya kira ini sangat mudah untuk dipahami. Ya. Baik, teman-teman, saya yakin sekali, saya kira banyak mungkin yang ditanyakan, tapi sekali lagi, ini flight kita juga harus menyesuaikan. Kita sudah akan bersiap-siap, dan mohon izin, mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan di Sumbawa kita berjalan lancar. Teman-teman yang berada di sekitaran Lombok, Sumbawa, insya Allah malam nanti ya kita akan ada tabligh akbar terbuka untuk umum. Kemudian di subuhnya kita juga ada sesi untuk berdiskusi, sesi untuk berdialog, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluangan dan manfaat kepada kita semua dan menjadikan serta mencatat semua itu sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Teman-teman, semoga Allah muliakan kita. Saya mengingatkan kembali bahwa insya Allah di akun Mira teman-teman yang belum aktif, tolong diaktifkan. Ya kan? Kemudian yang sudah aktif dikondisikan, disesuaikan, karena kaitannya nanti dengan speed up pesantren yang di Banten yang Mira ya. Karena kita akan mulai klasifikasikan dari mulai profesi, sehingga nanti undangan-undangan untuk belajar di sana ketika pasca Ramadan khususnya. Kita mau speed up dulu nih yang sekarang. Ya, saya sudah update di Instagram, teman-teman bisa lihat. Masih ada kesempatan wakaf, dan saya kira teman-teman sudah tahu, bisa dilihat di bawah linknya di rekening Bank Syariah Indonesia nomor 111, 3 kali satunya 111, kemudian 4 kali 4-nya 142, atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Ya, nanti insya Allah Ramadan pasca itu sudah siap beberapa unit yang saya juga sudah update progresnya pada teman-teman. Jadi nanti ada undangan tuh. Ya, kita bisa taklim dalam sepekan, misalnya 3 hari atau 2 hari, nanti bergantian setiap pekan, yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.